Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget, karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau nggak keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita, karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa di rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Mbak Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri, karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja, kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju, udah kita bikin viral aja, kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah, mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu, sekali saya cerita, saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, aku gak kuat, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada bidunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga, saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan, itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT, orang gak ada lebam? Dan saya selalu bilang, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dari tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai.
Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya seperti tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Di rumah semua. Di rumah, ya. Udah jawab, jangan tanya lagi pulang-pulang nanti. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah jawab kan, itu dulu, ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu. Ya, ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Vena, yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuduki bukan itu masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang Ya udah. kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena Artinya tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng tidak kayak gua. tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang dari yang saya komit gitu ya, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah kodenya, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Vena kan sama Mas Ferry sempat mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan Harvard hubungan gini yang diterima, dan itu sendiri akan tadi draftnya itu sendiri itu masuk nggak Mbak? Apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. Dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung gini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak? Kan dulu selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR. Pertanyaannya,
Ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Gak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir tanggal 8. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga menarik juga orang saya supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya pengen suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Nah, Ferry tahu itu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau ngomong itu namanya aku nanti nggak. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari pantai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan itu. Artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Dan aku selalu bilang, yuk Ki, kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku. Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat lain. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Maka aku selalu bilang, di Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang selalu harapin. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga dari hijrah sih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang bener, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu aku bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah ngasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab moral saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gunung ini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Nah. Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janji-janji? Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya? Ah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau dia jawab itu. Udah. Kemarin sempat ada statement dari pihak Pak, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masih pemakaian. Silakan jawab. Nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang dengan keadaan apapun,
saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Tania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Berarti selain endorse Jadi jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya itu, Pak. Selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar. Dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dah bahkan anaknya sama putrinya ada di situ ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, ya tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya ikut dulu. Mungkin karena Kenapa bawa kamu? datang Bang. Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Bang, tapi ketika ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih boleh balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi benar nggak maksudnya Mbak Vena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak balik. Orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh Bang. Soal sisi negatif dari Mbak Mas Ferry dalam rumah tangganya, sisi positifnya ada gak sih sisi positifnya? Udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Nggak mau jawab ke sana deh. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan tujuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini.
Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Udah jangan tanya. Ya yang lain? Oke, mungkin dari Mama.